Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Jalaluddin. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara melakukan pemasangan infus untuk pasien dewasa. Pelaksanaan ini akan dimulai nanti dengan memperkenalkan alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan. Kemudian bagaimana kita untuk melakukan persiapan kepada pasien apa saja yang harus kita lakukan. Adapun alat-alat yang harus kita siapkan untuk melakukan pemasangan infus ini, yang pertama sudah barang tentu adalah infus setnya. Jadi infus set ini ada yang berukuran mikro, ya ukuran mikro ini digunakan untuk pasien-pasien pediatrik, pasien anak-anak, atau juga bisa kita gunakan untuk pasien dewasa yang pemberian cairannya itu dibatasi. Artinya kalau pemberian cairan hariannya itu tidak boleh berlebih dan harus dibatasi, maka kita lebih aman menggunakan infus set yang tetesan mikro. Tetesan mikro ini 1 cc cairan itu sama dengan 60 tetesan mikro. Kemudian yang kedua adalah infus set dewasa. Ya, infus set dewasa ini disebut juga dengan infus set makro. Infus set makro ini umumnya kita gunakan untuk pemberian cairan maintenance atau pemberian cairan resusitasi pada orang dewasa. 1 cc cairan dari infus set makro ini itu sama dengan 20 tetesan makro. Kemudian jenis infus set yang lain di sini namanya adalah transfusi set, ya, atau blood set. Nah, ini digunakan untuk kita memberikan transfusi darah. Ya. Tetesan ini sama dengan tetesan makro, cuma nanti perbedaannya adalah adanya filter di sini, ya, adanya filter. Jadi ini khusus kita gunakan untuk pada saat kita melakukan pemberian transfusi darah. Ini adalah alat yang pertama yang harus kita siapkan. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah infus kateternya, ya, IV kateternya. IV kateter ini banyak ukuran, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang internal diameternya itu yang berukuran paling besar. Yang paling kecil itu yang umumnya kita gunakan adalah berukuran nomor 20 anak, ya. Selain nomor, kita juga bisa menandainya dari warnanya. Jadi nomor 26 itu biasanya warnanya ungu. Kemudian di atasnya ada nomor 24 warna kuning. Kemudian ada nomor 22 yang tersedia di sini adalah nomor 22 yang warnanya biru. Jadi bisa kita lihat di bungkusnya ini, ya. Ini tertera di sini 22G. Kemudian di atas nomor 22 ini ada nomor 20, ya, nomor 20 ini warnanya pink. Kemudian di atas nomor 20 ini ada nomor 18 warnanya hijau, ya. Kemudian ada nomor 14 warnanya abu-abu, dan yang paling besar itu warnanya orange, nomor 12, ya. Untuk pasien-pasien dewasa, minimal yang kita gunakan adalah nomor 20, ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk resusitasi cairan, itu sebaiknya kita gunakan yang nomornya besar, ukuran diameter, internal diameternya yang besar, ya, minimal nomor 18. Jadi IV kateter ini semakin besar nomornya, maka internal diameternya itu semakin kecil. Jadi kalau untuk bayi, ya, itu yang kita gunakan adalah nomor 24 atau 26, ya, atau untuk anak-anak nomor 22. Kalau untuk orang dewasa kita bisa gunakan mulai dari nomor 20 atau nomor 18. Selanjutnya adalah ini disebut dengan 3-way stop lock namanya, ya. Jadi 3-way ini kita gunakan untuk mempermudah kita nanti dalam pemberian obat-obat injeksi secara intravena. Ya, jadi itu sangat memudahkan.
Nanti kita tunjukkan bagaimana cara memasangnya dan bagaimana menggunakannya nanti. Kemudian alat selanjutnya adalah tourniquet. Kemudian ada plaster, ya, plaster yang untuk belajar ya kita gunakan plaster seperti ini. Tapi nanti kalian di rumah sakit ya, kalau yang sudah terakreditasi itu tidak boleh lagi menggunakan plaster seperti ini, tapi kita harus menggunakan resin yang transparan. Kemudian kita juga menggunakan alat berikutnya adalah sarung tangan, ya. Nah, sarung tangan ini kita tidak harus yang steril ya, kita boleh menggunakan yang tidak steril. Akan tetapi nanti pada saat melakukan pemasangan alat-alat ini, ya ada nanti bagian-bagian yang harus kita jaga sterilitasnya. Alat berikutnya adalah alcohol swab, ya, alcohol swab seperti ini kita gunakan. Dan terakhir adalah tempat sampah, ya, nanti untuk membuang atau meletakkan bahan-bahan yang tajam seperti air pijat ini, ya, supaya tidak terkontaminasi atau terjujuk ke sana kemari, kita menggunakan tempat sampah atau nembekan. Kemudian setelah kita siapkan alat-alat, kalian juga harus menyiapkan cairan, ya, cairan yang akan kita berikan kepada pasien yang akan kita lakukan pemasangan infusi. Biasanya kalau untuk ujian ya, untuk ujian di stasiun itu hanya ada 3 cairan ini. Ini cairan ginger latte namanya, ya. Kemudian ada cairan NaCl 0,9%. Jadi harus lengkap mengatakan NaCl itu nggak boleh cuma NaCl saja, karena orang pasti bertanya NaCl yang berapa persen. Jadi kalau namanya NaCl, kamu harus menjelaskan NaCl yang berapa persen. Jadi cairan NaCl yang kita gunakan untuk cairan maintenance atau cairan resusitasi biasanya cairan NaCl 0,9%. Ya. Kemudian satu lagi adalah cairan dextrose. Dan dextrose ini juga ada beberapa konsentrasinya, namun yang kita pakai di sini yaitu yang 5%. Nah, nanti cairan mana yang kalian pilih tergantung pada kebutuhan pasien yang membutuhkannya, ya. Seandainya pasien itu datang dengan kondisi perdarahan atau dehidrasi, artinya kita harus melakukan resusitasi cairan, maka pilihan cairan yang kita berikan adalah ginger latte. Atau kalau tidak ada sekali, ya, kita bisa menggunakan NaCl 0,9%. Tapi kalau tujuan pemasangan infusinya adalah untuk pemberian cairan pengobatan, ya, maka kita bisa menselamsingkan pemberian cairan ginger latte dengan dextrose 5%. Atau pasien ini kebutuhannya adalah untuk menaikkan kadar gula darah yang awalnya rendah misalnya, ya. Jadi pasien ini datang dengan shock hipoglikemik misalnya, sehingga kita harus memberikan maintenance cairan dextrose untuk menaikkan kadar gula darahnya, maka pilihan cairannya adalah cairan dextrose 5%. Oke, sekarang kita sampai kepada bagaimana teknik pemasangan infus. Teknik pemasangan infus ini akan saya bagi 2. Yang langkah pertama adalah bagaimana mempersiapkan infus set, kemudian 3-way yang nantinya kita sambungkan dengan cairan yang akan kita berikan. Langkah yang kedua nanti bagaimana cara melakukan pemasangan IV kateter ke pembuluh darah vena pada pasien. Baik, yang pertama, sebelum kita memulai ini semua, kita harus mencuci tangan tentunya dengan 7 langkah. Kemudian setelah kalian mencuci tangan, kalian wajib mengelap tangan kalian sampai kering dengan tisu yang disediakan, nanti biasanya ada sediakan. Setelah itu baru kalian menggunakan sarung tangan, ya. Jadi agar kita sudah cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan, dan sarung tangan ini kalian harus tahu ukuran kalian supaya
tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ukuran yang tidak pas dengan tangan kita itu sangat mengganggu pada saat kita melakukan persiapan. Ya. Nah, yang pertama kita buka infuser ini. Ya, ini infuser yang ukuran makro, ukuran dewasa. Karena nanti kita anggap pasien yang datang berobat ke kita ini yang perlu kita pasang infus itu adalah pasien dewasa. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa pada saat ini kita robek, ya, pastikan benar-benar. Nah, di sini nanti banyak ada hal-hal yang harus diperhatikan secara detail. Nah, lihat, pada saat infuser ini kita buka pertama kali, ya, nah ini posisinya seperti ini, ya, posisinya seperti ini. Dan jangan sekali-kali kalian langsung menyambungkan infuser ini ke cairan. Ini harus kita persiapkan dulu, ya, kita persiapkan dulu. Cara bagaimana? Nah, ini bagian pengatur tetesan ini yang disebut dengan ruler yang letaknya agak ke bawah ini harus kita geser, ya, kita geser, kita pindahkan, ya, kita pindahkan kira-kira 20 cm dari reservoir ini, ya, dari reservoir ini kita harus pindahkan seperti ini, ya. Setelah kita pindahkan, kemudian baru kita tutup. Cara menutupnya adalah dengan menggeser rulernya ini, ya, ke arah bawah sampai mentok, ya. Nah, posisi yang paling di bawah ini artinya tetesan tidak akan bisa melewati selang ini. Kalau kita geser ke atas, ya, ini artinya membuka. Kalau paling atas posisinya berarti ini terbuka seluruhnya, jadi cairan itu akan mengalir lebih deras. Nah, untuk awal sekali sebelum kita menyambungkan infuser ini ke cairan, maka ini harus kita tutup sampai betul-betul mentok, ya, seperti ini. Ini harus kalian perhatikan supaya apa? Supaya pada saat ujungnya ini kita sambungkan ke cairan infus, itu tidak akan terjadi gelembung udara. Nah, kalau sudah terjadi nanti gelembung udara, maka pemasangan ini salah, ya, karena gelembung udara itu tidak boleh ada di sepanjang infuser ini, karena gelembung udara itu akan bisa menimbulkan komplikasi, ya, berupa emboli udara. Sudah nampak, ya? Jadi kita geser kira-kira 20 cm dari reservoir ini, kemudian kalian kunci seperti ini sampai posisi yang paling mentok, ya. Nah, kemudian ada hal yang harus kalian ingat pada infuser ini. Dua bagian penting ini yang tertutup ini, ya, ini satu. Kemudian yang ini satu lagi, ujungnya ini. Nah, kedua bagian ini tidak boleh terkontaminasi apapun. Jadi ini harus tetap terjaga sterilitasnya. Makanya waktu dibuka, penutupnya ini harus tetap terpasang, nggak boleh terbuka, ya. Kemudian kalau dia terbuka kontak dengan benda-benda lain yang tidak steril itu tidak boleh. Jadi ini pertahankan harus dalam keadaan tertutup sampai ini nanti kita sambungkan ke cairan. Demikian juga ujungnya ini. Ini ujung bagian ujung daripada infuser yang akan kita sambungkan ke three-way nantinya, ya. Dan ini harus dalam keadaan steril dan tidak boleh terkontaminasi dengan benda-benda atau bahan-bahan lain yang tidak steril. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mempersiapkan three-way-nya. Ini three-way dalam keadaan masih terbungkus, ya, masih dalam keadaan terbungkus. Ini kita buka. Ya, kita buka. Nah, coba dilihat. Three-way ini ada 3 jalur, ya. Ini adalah jalur untuk kita sambungkan dengan infuser tadi. Kemudian yang ini adalah jalur untuk kita sambungkan ke IV cat-nya, ya, IV kateternya. Kemudian yang ini adalah jalur untuk kita memberikan obat secara intravena. Di three-way stopcock ini ada seperti keran nih, yang biru ini
Dan yang biru ini bisa digerak-gerakkan nih, seperti ini. Ya, bisa diputar. Nah, pada saat posisi pertama kali kita buka, ini posisi kerannya seperti ini. Artinya, semua ketiga-tiga akses ini akan terbuka dia. Ya, ketiga-tiga akses ini akan terbuka. Nah, begitu nanti kita geser, misalnya seperti ini, maka akses dari jalur infusen itu akan tertutup. Sementara akses dari jalur masuk obat intravena dan menuju ke intravenanya itu akan terbuka. Nah, kalau ini kita geser seperti ini, maka yang tertutup adalah akses dari arah jalur masuk obat. Ya. Sementara akses dari infusen menuju ke intravena itu akan terbuka. Kemudian kalau kita putar lagi seperti ini, maka ini artinya akses yang tertutup itu adalah ke arah intravena, ke arah pembuluh darah. Sementara yang terbuka itu adalah akses dari infusen dan akses dari jalur masuk obat. Jadi ini harus kalian perhatikan karena nanti ini akan menentukan posisinya ini, ya, bagaimana kita harus mengatur posisinya ini pada saat kita akan memberikan obat secara intravena. Nah, ketiga bagian ini yang tertutup putih ini, ya, ini harus tetap terjaga sterilitasnya, tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Ya, makanya ini waktu pertama kita buka dalam keadaan tertutup seperti ini, ya, dalam keadaan tertutup. Nah, karena ini sudah kita siapkan infusannya, maka kita sambung langsung, ya, bagian yang ini. Bagian yang ini nanti tadi adalah bagian yang akan kita sambungkan ke infusen. Ini kita buka, ya, kita buka seperti ini, buka, membukanya diputar, ya, diputar. Nah, kemudian kita sambunglah ke bagian ujung daripada infusen ini. Nah, caranya hati-hati, kalian harus memegangnya seperti ini, ya, tapi jangan langsung ditarik, karena kalau langsung ditarik seperti ini maka jarumnya yang keluar, ya, itu berbahaya. Tapi bagaimana caranya? Tahan, kemudian putar dulu, putar aja, putar, baru tarik. Maka ini akan terlepas dari jarumnya ini dengan baik, ya. Dan ini ingat jangan terpegang atau terkontaminasi. Dan ini langsung kita sambungkan kembali. Ya, pastikan ini ketat, ya, tidak longgar sehingga nanti tidak akan terjadi kebocoran di situ. Ya, jelas ya saya kira. Nah, kemudian posisi daripada kerannya ini kita arahkan menutup ke arah jalur obat seperti ini. Ya, jadi kerannya ini menutup ke arah jalur obat sehingga yang terbuka adalah akses dari infusen menuju intravena. Beginilah kira-kira, ya, setelah infusen dengan triway-nya yang tersambung, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menyambungkan infusen ini ke cairan. Misalnya kita ambil cairan splinter mata, ya, karena pasien ini misalnya datang dengan dehidrasi sehingga harus dilakukan resusitasi cairan. Nah, betul ini nggak bisa dibuka, ya, kita ganti dengan cairan NaCl. Nah, cairan ini ketika kemasannya masih baru, dia ada segelnya nih seperti ini, ya, dan tergantung pada pabrikan masing-masing. Kebetulan ini segelnya seperti ini, jadi ini harus kalian tarik, ya, pinnya ini, ya, harus kalian tarik seperti ini sampai terlihat bantalan karet, ya, bantalan karet seperti ini. Nah, kemudian setelah terbuka, ya, ini kalian gantungkan dulu di sini, gantungkan di standar infus ini, ya, lihat ya step-stepnya, ya. Jadi pilih cairannya, buka penutupnya atau sterilnya, ya, sampai nampak bantalan karet itu, kemudian gantung seperti ini, ya, gantung. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan adalah menyambungkan infusen ini ke botol infus ini. Bagaimana caranya? Lihat ini bagian yang ada bagian infusen yang ada reservoir atau chamber ini kita buka penutupnya, buka, dan jangan pegang itu, ya, karena ini harus tetap steril.
Kemudian ini kalian sambungkan kemari. Ya, lihat di sini ada 3 titik, biasanya ada in out, ya terserah yang mana. Ya, kalian mau tusuk di bagian out boleh. Ya, tusuk sampai mentok seperti ini. Ya, coba di zoom. Nah, pada saat kita menyambungkan infusen ini ke botol infus dalam keadaan terkunci seperti ini, maka tidak akan ada cairan infus yang mengisi reservoir ini. Ya. Tapi kalau kalian menusukkan cairan infusen ini ke botol dalam keadaan ini terbuka, maka pada saat kalian tusuk itu cairan dari botol infus itu akan langsung mengisi ke reservoir ini dan langsung ke infusennya, ke selang infusen ini, dan itu akan membentuk suatu gelembung-gelembung udara. Nah, untuk menghindarkan itu maka ini tadi kita tutup rapat dulu, ya, kemudian kita tusukkan seperti ini. Baru setelah itu kita mengisi reservoir ini, ya, sebatas apa? Kira-kira 2/3 daripada reservoir ini. Ya, kita isilah cairan dari botol infus ini ke reservoir ini, kira-kira 2/3. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menekan reservoir ini. Ya, jadi nanti ada 2 kali tekan. Tekan yang pertama itu tekan saja sampai habis, ya, sampai kuat. Ya, kita tekan, lihat, tekan. Ya, sehingga nanti waktu kita tekan pertama ini tekan sampai habis, kemudian kita lepas, maka nanti cairan itu nanti akan mengisi pas di pertengahan daripada reservoir ini. Apakah ini cukup? Ini belum cukup. Kita harus tekan sekali lagi. Ya, tekan sekali lagi sampai nanti dia terisi 2/3. Ya, kita tekan sekali lagi. Kemudian lepas. Nah, sekarang lihat cairan di reservoir ini sudah terisi kira-kira 2/3. Dan ini sudah cukup aman. Cukup aman dari apa? Cukup aman untuk tidak terbentuknya gelembung-gelembung udara pada saat ini nanti kita buka. Oke. Nah, setelah seperti itu posisinya, ya, tidak ada gelembung udara dan tidak perlu kita sentil-sentil, ya. Kemudian barulah rulernya ini atau pengatur tetesannya ini kita buka secara perlahan sambil memegang seperti ini, dan mata kita kemari. Kita melihat jalannya cairan dari reservoir itu masuk ke dalam selang infusnya. Ya, kita lihat, kita buka pelan, tekan dulu, ya. Lihat itu. Nah, lihat, dia berjalan. Ya, ini dia berjalan, dia. Dan tidak ada gelembung udara yang terjadi. Ya. Terus kita lebih cepatkan. Terus, ya. Tapi jangan terlalu cepat, ya. Nanti masih bisa terbentuk gelembung udara. Dilihat nih, ini dia di sini. Ya, sampai nanti ke ujung daripada three-way. Ya. Oke, terus sampailah dia ke ujung three-way. Ya, sampai dia ditandai dengan adanya tetesan. Jadi tidak perlu harus sampai berbasah-basah mengerjakannya. Ya, sampai dia memenuhi semua selang infus ini tanpa adanya gelembung udara. Ini bisa dilihat tidak ada gelembung udara. Nah, sampai di sini pekerjaan kalian sudah selesai satu tahap. Ya, kemudian ini kita amankan, kita letakkan saja di sini. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tangan pasien untuk kita lakukan pemasangan IV kateternya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu pemasangan IV kateter ke pembuluh darah yang ada di tangan pasien. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, kita persiapkan dulu. Kita butuh tourniquet, kemudian itu kita butuh plaster, ya. Kemudian ya, ini IV cap-nya, ya, IV kateternya saya pilih yang nomor 22. Nah,
sebelum kita menggunakan handscone atau sarung tangan, kita harus persiapkan dulu plasternya, ya. Karena nanti kalau kita mempersiapkan plaster ini dengan tangan sudah menggunakan handscone atau menggunakan sarung tangan, itu akan jadi masalah. Nah, plaster yang kita gunakan untuk infus ini, kalau menggunakan plaster seperti ini, ya, ingat ukurannya itu nggak usah panjang-panjang, ya, ukurannya itu cukup 10 cm dan sebanyak 3 lembar, jadi 10 cm nih. Dan kalian harus bisa merobek ini tanpa menggunakan gunting, ya, karena bisa saja nanti pada saat kalian ujian, misalnya di station itu tidak disiapkan gunting. Tapi kalau memang ada, ya, kalian bisa menggunakan gunting. Ya, 10 cm sebanyak 3 lembar kita siapkan seperti ini, ya. Ingat ya, 10 cm. Jangan plaster untuk infuset kalian siapkan untuk seperti pemasangan DTT, ya, 30 cm cuma. Oke. Nah, setelah kita siapkan ini yang urusan dengan plaster ini, baru kita cuci tangan kembali, ya, kemudian kita pasang sarung tangan kita, handscone. Sudah, kemudian kita persiapkan posisi tangan, ya, untuk kita pilih pembuluh darahnya, ya. Nah, sebelum kita melakukan tusukan ke pembuluh darah, kita pasang dulu tourniquet. Cara pasang tourniquet itu ya seperti ini, ya, angkat tangannya seperti ini, kemudian, ya, dipasang seperti itu sampai ada suara klik, kemudian kita ketatkan dan memasang tourniquet ini harus berada di bagian proksimal daripada tempat insersi poinnya, ya. Jadi kalau kita mau menusukkan IV kateternya itu di daerah punggung tangan, maka posisi tourniquet itu harus berada di proksimalnya, ya, kira-kira 5-10 cm. Ya. Tujuan daripada pemasangan tourniquet ini adalah membuat pembuluh darah vena itu menjadi distensi, sehingga memudahkan kita untuk melakukan fungsi atau penusukan kepada pembuluh darahnya, ya. Makanya ini harus kita ketatkan, ya, sedemikian rupa, ya, sambil tetap memperhatikan kenyamanan pasien tentunya, ya, karena ini akan menimbulkan rasa nyeri, ya. Jadi kita ketatkan, ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai nanti pembuluh darah vena yang ada di punggung tangan itu akan melebar atau mengalami distensi atau dilatasi, ya. Nah, kemudian setelah pembuluh darahnya jelas nampak, ya, bisa di daerah wrist atau pergelangan tangan, ya, atau di daerah punggung tangan seperti ini, ya, mana yang nyaman. Dan pilih pembuluh darah yang lurus, jangan pembuluh darah yang bercabang, ya, karena nanti ada itu pembuluh darah vena di telapak tangan atau di punggung tangan itu yang memang nampak besar tapi bercabang dia. Nah, itu jangan kalian tusuk. Cari sedapat mungkin pembuluh darah vena yang lurus, ya, dan tidak bercabang, ya. Kemudian setelah nampak, kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol swab, ya. Misalnya saya akan pilih pembuluh darah venanya yang ada di daerah punggung tangannya, ya, seperti ini. Kita lakukan desinfeksi dengan cara sentrifugal, ya, dari sentral terus ke perifer, ya, besarkan saja, tidak usah pelit-pelit, ya. Kenapa? Karena bisa saja nanti di satu pembuluh darah kita gagal, kita mungkin akan pindah ke bagian pembuluh darah yang lain, sehingga kita tidak perlu harus mengulang-ulang untuk melakukan desinfeksi. Kemudian kita buka IV kateternya tadi, ini nomor 20, ya, nomor 20. Lihat di ini ada tempat membukanya. Nah, kita buang di tempat sampah ini. Nah, ada hal yang harus kalian perhatikan
pada IV catheter ini. Jadi dalam posisi baru terbuka seperti ini, ya, kita hanya boleh memegang atau menyentuh bagian yang ini. Ini namanya hub namanya, bagian hubnya ini. Sementara bagian kateter dan bagian needle-nya, jarumnya itu adalah bagian yang steril, sehingga tidak boleh kalian sentuh atau terkontaminasi, terletak misalnya, atau tersentuh dengan benda-benda yang tidak steril. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan masuk ke dalam pembuluh darah vena pasien. Ya, sehingga kalau ini terkontaminasi, maka kemungkinan untuk terjadinya infeksi pada pembuluh darah atau bahkan infeksi yang bisa menyebar kemana-mana, itu risikonya akan lebih besar. Ya. Jadi ingat, yang boleh kalian pegang itu adalah bagian ujung distalnya ini saja. Bagian ini ya, bagian proksimalnya, bagian hubnya ini namanya. Dan cara memegangnya itu seperti ini, ya, seperti ini. Supaya apa? Supaya pada saat ujung daripada jarum ini menembus masuk ke dalam lumen pembuluh darah, dan nanti akan terlihatlah aliran darah mengisi daripada hub ini. Ya, itu artinya ujung daripada jarum ini sudah benar berada di dalam lumen pembuluh darah vena. Ya, kita boleh memegangnya seperti ini atau memegangnya seperti ini. Yang penting kita tetap tervisualisasi terhadap hub ini. Jadi pada saat darah itu mengalir masuk mengisi hub ini, itu masih bisa terlihat dengan jelas. Ya, yang nggak boleh megangnya seperti ini, karena kita nggak bisa nampak. Ya, jadi memegangnya seperti ini boleh, seperti ini boleh, ya. Yang jelas hub ini harus tetap tervisualisasi sehingga nanti aliran darah mengisi hub ini akan terlihat. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah arah daripada bevel daripada jarum ini itu harus menghadap ke atas, tidak boleh terlungkup. Ya, nanti kalau kalian perhatikan pada waktu kalian melihat IV catheter ini, lihat betul-betul anatominya, bahwasanya nanti di ujung jarum itu ada bagian yang runcing, ya, dan bagian yang runcing itu harus menghadap ke arah atas, ya, tidak boleh terlungkup, tidak boleh terbalik, ya. Nah, setelah kita posisikan seperti ini, kita desinfeksi tadi ya. Nah, kita fiksasi dengan benar, ya, tangan pasien itu jangan sampai waktu kita tusuk itu akan menimbulkan nyeri dan dia tarik, ya, karena nanti akan bergeser lagi jadinya. Jadi harus kita fiksasi dengan benar, kemudian baru kita arahkan ujung jarum kita ini, ya, IV catheter kita ini ke kulit yang sudah kita desinfeksi tadi dengan, ya, kemiringan kira-kira 30 sampai 45 derajat, ya, bukan 90 derajat, bukan kayak gini, ya. Jadi harus lebih landai seperti ini. Kita tusuk, bismillahirrahmanirrahim, kita tusuk, ya. Nah, lihat itu, begitu ujung jarum kita menembus dinding pembuluh darah dan masuk ke lumen pembuluh darah, maka akan nampak nanti darah mengisi hub inilah dia, ya. Jadi nampak merah seperti itu, ya. Artinya ini sudah benar. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita tidak boleh langsung mendorongnya, ya, karena kalau langsung kita sorong, maka ujung jarum tadi yang tajam tadi itu bisa menembus ke dinding pembuluh darah yang sebelahnya lagi, ya, sehingga nanti akan close loop dia. Jadi nanti kateternya itu bukan masuk ke dalam pembuluh darah, tapi masuk ke jaringan di luar pembuluh darah. Itu salah. Tujuan kita adalah memasukkan kateter itu berada di dalam pembuluh darah, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bagaimana? Sudah. Ini caranya, boleh menggunakan dua tangan. Satu tangan sebelah kiri menahan pegang bagian ininya, ya, bagian plastiknya ini. Jangan pegang kateternya. Ini kateter nggak boleh dipegang-pegang. Pegang bagian plastiknya, ya. Kemudian tangan kanan itu menarik jarumnya. Nah, ini. Seberapa banyak ditarik? Kira-kira setengah senti saja, ya. Karena kalau terlalu
banyak yang kita tarik, maka pada saat nanti kita mendorong kateter ini, kateternya bisa bergulung, ya. Jadi itu akan menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dan nyeri sekali nanti. Jadi bengkak, pembuluh darahnya bisa pecah, sehingga kita tidak boleh menariknya terlalu banyak. Tarik kira-kira setengah senti. Ya. Kalau kita tidak tarik bagaimana? Itu juga nggak boleh, ya. Karena kalau kita tidak tarik, maka ujung jarum yang tajam tadi akan menembus pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang satunya lagi. Jadi kita tarik seperti ini, ya. Tadi caranya sebelah tangan sebelah kiri itu memegang bagian plastiknya ini, memegang ini, kemudian tangan kanan menarik seperti ini, ya, tarik. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita sorong, ya, kateternya ini dengan cara memegang di bagian plastiknya tadi, sorong dan agak landaikan dia sedikit. Tadi kan dia nih posisinya 30 sampai 4 jam. Ini agak kita turunkan lagi, sekitar 20 jam baru kita sorong. Nah, pada saat kita mendorong ini, kalau kateter itu benar berada di dalam lumen pembuluh darah, maka pada saat kita mendorong seperti ini, itu tidak akan ada tahanan sedikit pun. Dia akan smooth masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi waktu kalian mendorong itu ada macet-macet, ya, ada sangkut-sangkut, itu artinya salah satu penyebabnya adalah kateternya bisa bergulung atau kateternya sudah sebagian menembus ke dinding pembuluh darah yang lain, ya, atau malah kateternya itu masuk ke jaringan di luar pembuluh darah. Maka pada saat kalian mendorong itu feel-nya itu akan terasa tidak akan smooth. Tapi kalau kateternya ini benar berada di dalam pembuluh darah, pada saat kalian mendorong ini, ya, mendorong kateternya itu tidak akan ada hambatan. Dan sebagai tandanya lagi, boleh di zoom nih. Setelah dia masuk seperti ini, itu biasanya darah akan mengisi ke bagian plastiknya ini seperti ini. Itu merupakan tanda bahwa kateter yang kita pasang itu, IV kateter yang kita pasang itu sudah benar berada di dalam lumen pembuluh darah. Oke, setelah dapat seperti ini, tenang saja, tidak usah panik, ya. Kalian boleh buka ininya dulu, letakkan, ya. Kita buka dulu tourniquetnya, ya, tidak usah terburu-buru. Kemudian kita ambil infuset dan three-way yang sudah kita siapkan tadi. Sudah lihat ini, ya, ini masih tertutup dan masih dalam keadaan steril, dan ini harus kalian buka tutup putihnya ini. Nah, caranya bagaimana? Lihat, sebelum ini kalian tarik jarumnya ini, ya. Nah, kalian tahan bagian proksimal daripada pembuluh darah tadi, ya. Tujuannya apa? Supaya kan ini kateter di dalam pembuluh darah, ya. Kita tekan nih, gitu. Sehingga tujuannya supaya darah pada saat ini jarumnya ini kita tarik keluar, darah itu tidak terlalu banyak berhamburan keluar, ya. Jadi tidak berdarah-darah jadinya. Jadi tekan, kemudian baru ini kita tarik, ya, tarik seperti ini, kita letakkan di tempat yang aman. Kalaupun masih ada darah yang keluar, biarkan saja, ya. Kemudian baru ini kita sambungkan. Jadi harus kita lepas juga sih memang. Ini kita lepas, sudah. Baru ini kita sambung seperti ini, lihat, kita sambung dan pastikan ujung daripada three-way itu sudah terisi semua dengan cairan. Ya, jadi kita tidak membuat suatu adanya emboli udara. Sudah. Nah, sudah tersambung seperti ini. Ini harus kita ketatkan. Jadi ada seperti dratnya nih, ya. Jadi kalian putar dratnya ini sampai dia ketat. Karena kalau tidak kalian ketatkan, kan nanti dia akan bocor. Sehingga tersambung seperti ini, nampak? Ya, kita bisa lap ke sebagian darah yang keluar di situ. Lap. Nah, setelah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita alirkan cairan infusnya. Nah, ya, kita buka. Untuk awal-awal kita boleh langsung buka deras. Supaya apa? Supaya aliran itu lancar dulu. Ya. Nah, biarkan dia mengalir deras dulu, kemudian kita akan memfiksasi ini. Nah, memfiksasi ini
sebaiknya kalian membuka sarung tangan dulu. Kenapa? Karena kalau kita berurusan dengan plaster-plaster ini, kalau kita menggunakan sarung tangan itu akan jadi masalah ini. Ya, nah ini kita plaster di bagian bawah dulu. Ya, kita buat kayak kita segitiga seperti ini. Ini. Kemudian satu lagi, kita fiksasi di bagian sini. Ya. Terakhir, kita fiksasi di bagian ini. Jadi cukup 3 helai. 3 helai dasarnya kita sudah bisa memfiksasi. Nah lihat, bisa di zoom nih. Tetesannya lancar. Ya. Tinggal nanti kalian menghitung berapa jumlah tetesan yang diminta atau yang kalian perlukan setelah kalian menghitung kebutuhan cairan pasien ini. Ya, dengan cara ya mata kalian kemari, kemudian jam kalian ya atau lihat ke arah jam dinding, ya seakan-akan kalian menghitung jumlah tetesannya apakah 30 tetes per menit, apakah 20 tetes per menit. Ya. Kita sesuaikan dengan cara mengatur bagian pengatur tetesan. Demikian cara pemasangan infus pada pasien dewasa, ya, mulai dari persiapan alat, kemudian pemilihan cairannya, kemudian bagaimana kita menginstalasi infuset dengan three-way dan cairan infusnya, dan bagaimana cara kita melakukan insersi IV kateter ke pembuluh darah vena pasien. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti dan bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.